Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa dalam kuliah Intelligent System cerdas atau Artificial Intelligence kecerdasan buatan. Dari sekalian, sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya, perkembangan sistem cerdas atau Artificial Intelligence itu cukup lumayan luar biasa. Ada yang kemudian bermodelkan adalah dengan cara coding, bagaimana keahlian para ahli itu kemudian dibuat kode-kode program coding, dibuat rule-rule-nya. Tapi ada juga yang bagaimana kemudian AI ini berkembang dengan cara mencontoh bagaimana pola kerja otak manusia itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lihat yang pertama dulu, yaitu bagaimana AI dikembangkan, yaitu dengan cara bagaimana pola pikir para ahli, ya, para expert itu kemudian dikodekan dalam kode-kode program dalam bentuk rule-rule begitu, kemudian ditulis dalam sebuah algoritma begitu. Nah, diantaranya yang cukup terkenal terkait dengan hal tersebut adalah fuzzy logic atau fuzzy system. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan akan belajar apa itu fuzzy. Kita berawal dari fuzzy set, himpunan fuzzy. Baik, adik-adik sekalian, kita akan belajar pada pagi hari ini introduction, pengantar sekilas tentang fuzzy itu, kemudian basic definition and terminology. Kemudian kita juga akan melihat nanti teori-teori pada himpunan fuzzy itu seperti apa. Kemudian juga ada membership function, fungsi keanggotaan yang sangat penting di dalam teknologi fuzzy. Kemudian juga nanti lebih jauh terkait dengan operasi-operasi himpunan fuzzy. Ada fuzzy complement, ada fuzzy intersection, ada fuzzy union, dan juga yang lain-lain tentunya. Baik, halo sekalian. Kita akan lihat sekarang adalah apa itu fuzzy. Bagaimana fuzzy itu? Nah, adik-adik, fuzzy itu ibaratnya adalah kalau anggap sebuah batas begitu, biasanya kita melihat batas itu hitam putih. Iya tidak. Itu kalau kita di dunia digital, dunia yang bilangan biner. Tapi fuzzy tidak seperti itu. Fuzzy itu batas antara sesuatu itu dia bersifat abu-abu atau bersifat dia adalah gradasi. Gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar di sini ada sekalian dalam ya, ini kita lihat bagaimana ini batas. Misalkan ini adalah himpunan fuzzy A. Fuzzy A ini adalah himpunan orang-orang yang tinggi. Maka di sini kita lihat ini yang di bawah ini adalah himpunan orang-orang yang tidak tinggi. Dan kemudian di sisi yang lain ini adalah mulai masuk himpunan orang-orang yang tinggi. Jadi ada batas yang jelas, tegas, garis jelas, tegas, ya dan tidak begitu. Tapi kalau dalam fuzzy ini yang sebelah kiri ini yang fuzzy ini kita lihat dalam fuzzy ini kita lihat perubahan antara dia tidak tinggi menjadi tinggi ini bersifat dia gradasi. Ada nilai-nilainya. Ya, ada nanti namanya adalah derajat keanggotaan. Ini derajat keanggotaan. Nah, di sini ini. Nah, ini ada kalanya nanti dia dianggap tinggi tapi derajatnya 0,5, ada tinggi 0,9, sampai dikatakan tinggi benar, derajatnya adalah 1. Nah, grafik yang menghubungkan atau membuat gradasi ini namanya adalah grafik yang nanti memunculkan fungsi keanggotaan, membership function namanya, fungsi keanggotaan. Jadi di dalam fase itu kita mengenal istilah membership function, fungsi untuk menentukan derajat keanggotaan. Itu yang membedakan fase dengan himpunan biasa. Nah, ada sekalian, ya kita akan lihat sekarang membership function, fungsi keanggotaan itu seperti apa. Karakteristik daripada membership function, teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat
Ya, dia itu adalah suatu pengukuran yang bersifat subjektif. Nah, jadi subjektif tergantung siapa yang mengukur, bagaimana lingkungannya, tergantung seperti apa, siapa yang mendefinisikan. Itu. Kemudian yang kedua, karakteristiknya bahwa membership function itu bukanlah suatu fungsi kemungkinan, probabilitas. Ya, bukan seperti itu. Iya. Ini kalau kita ibaratkan ini adalah tadi orang-orang yang tinggi ya, maka nanti tergantung. Itu menurut siapa orang yang tinggi itu? Tinggi di dalam NBA, grup basket ya, di Amerika sana, tentu akan beda ya definisi tingginya itu dibandingkan nanti dengan orang-orang yang biasa begitu ya. Jadi tinggi di dalam NBA mungkin akan beda dengan tinggi yang ketika di luar grup basket begitu ya. Apalagi nanti kalau misalkan dibandingkan dengan tadi di Amerika begitu dibandingkan dengan yang ada di Asia, maka tingginya akan beda. Bisa jadi bahwa ketika apa namanya, misalkan teman-teman sekalian, kita lihat ini di Asia, seseorang itu dikatakan punya derajat tinggi, dia 0,8, misalkan ini ya, contoh di sini ini. Nah ini adalah di Asia. Tapi nilai yang sama ini, kalau kita tarik garis ke bawah set. Ini kalau menurut di NBA, nah misalkan ini ya, dia itu termasuk tinggi, tapi tingginya adalah derajatnya 0,1. Nah, ini jauh sekali ya. Tergantung siapa yang mendefinisikan. Nah, begitu. Tergantung di mana lingkungan itu berada. Nah, itu sehingga bersifat subjektif tergantung pengukuran itu di mana dan untuk siapa kondisinya itu. Dan dia bukan bersifat kemungkinan, tapi adalah grafiknya jelas. Ya, bukan kemungkinan, tapi dia ada formula yang jelas. Begitu. Ada aturan yang jelas. Nah, baik. Kemudian kita lihat sekarang basic definition and terminology. Sekarang kita lihat formal definition. Definisi formalnya apa fasi itu? Fasi atau himpunan fasi itu apa? Fasi adalah sebuah himpunan, begitu ya. Dia itu berada dalam sebuah semesta pembicaraan X besar ini ya. Oke. Dan kita lihat ini adalah apa namanya formula fasinya seperti ini. A sama dengan kurung awal X ya. Kemudian koma mu A X di mana X kecil anggota X besar. A ini adalah himpunan fasi, itu adalah kumpulan daripada X dari suatu variabel X, di mana setiap X itu mempunyai derajat keanggotaan mu A. Membership function ini adalah derajat keanggotaannya mu A ini. Jadi setiap anggota A itu nanti punya derajat keanggotaan, di mana X kecil, ya, anggota A tadi itu, setiap X ini tadi, itu menjadi X besar, adalah himpunan bagian X besar. Apa itu X besar? Semesta pembicaraannya, begitu. Artinya, A adalah kumpulan dari variabel-variabel X tadi itu ya, di mana setiap variabel tadi itu punya derajat keanggotaan. Tapi dia tentu juga dalam semesta pembicaraan yang diizinkan atau yang sedang didiskusikan itu apa, begitu. Ya. Baik, ini sebagai contoh, teman-teman sekalian. Kita lihat himpunan fasi. Sekarang katakanlah kita memiliki semesta pembicaraan yang bersifat diskrit. Misalkan semesta pembicaraan kita bersifat diskrit. Ya, contohnya ada suatu fasi set C, himpunan fasi C. Ya. Apa itu? C adalah kota-kota di mana orang ingin tinggal di dalamnya. Nah, kemudian X besarnya, semesta pembicaraannya itu ada beberapa, misalkan di sini ditentukan ada 3. Apa itu? San Francisco, Boston, sama Los Angeles. Misalkan ada 3 kota, begitu. Contoh di sini ini. Kemudian kita lihat C tadi itu, C adalah himpunan fasi, maka C bersih C sama dengan kurung awal SF 0,9 misalkan. Nah, SF ini adalah anggota himpunan fasi, 0,9 adalah derajat keanggotaannya.
Boston 0,8. Boston anggota kedua, dia derajatnya 0,8. LA dia juga anggota fasi juga, tapi dia derajatnya 0,6. Ini misalkan seperti ini. Kemudian contoh yang lain, teman-teman sekalian. Ini contoh yang lain adalah apa ini? Ya, fasi set A. Benar, fasi A adalah jumlah anak di mana kebanyakan orang itu ingin memiliki anak. Ya, sensitif ingin dimiliki. Berapa jumlah anak yang ingin dimiliki? Nah, misalkan semesta penjaraannya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini misalkan semestanya. Nah, kemudian fasi A, kita lihat fasi A, tadi anggotanya ini, dari ini, tapi masing-masing itu tentu menjelaskan ada derajat keanggotaannya. Nah, ini kita lihat ya, A sama dengan 0,1 ya, 0, kemudian derajatnya 0,1, kemudian 1 derajatnya 0,3, 2 derajatnya 0,7 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh himpunan fasi yang diskrit, teman-teman sekalian, seperti ini. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita lihat selain diskrit, maka juga ada himpunan fasi yang kontinu. Apa bedanya? Kalau diskrit tadi itu kan, ya misalkan nama-nama kota diskrit. Kemudian juga angka jumlah anak, kan nggak mungkin ya orang ingin punya anak 0,1 atau setengah punya, saya pengen punya anak setengah, kan nggak mungkin. Jumlah anak kan tentu dia diskrit, artinya ya 0, 1, 2 dan seterusnya. Tapi ada juga nanti kalanya himpunan fasi itu adalah bersifat kontinu. Misalkan apa? Misalkan di sini adalah fasi set B. Apa ini? Himpunan fasi B adalah usia sekitar 50 tahun. Nah, kalau usia ini kan bisa bersifat kontinu. Iya kan, teman-teman sekalian? Berapa usianya? 50 tahun lebih 1 hari. Nah, atau 50 tahun kurang 1 hari, kontinu, ada terus. Atau bahkan 50 tahun lebih 1 menit juga bisa. Ini bersifat kontinu. Atau nanti kalau pecahan juga mungkin kan 40,2, 40,21, 40,3 dan seterusnya. Sehingga bersifat kontinu. Nah, kalau yang bersifat kontinu, maka kita lihat penulisannya terlalu kecil ya teman-teman sekalian. Ini B sama dengan X sama tadi itu. X adalah anggota semesta pembicaraan begitu. Kemudian mu mu bx ya, mu bx. Nah, mu bx. Hanya mu b-nya ini kemudian didefinisikan dengan rumus matematis tersendiri. Ini misalkan seperti ini. Nah, sedangkan X semestanya apa? Misalkan adalah himpunan bilangan real positif. Nah, misalkan di sini. Ini kontinusnya. Ya, ini kalau kita lihat, kalau di gambar seperti ini hasilnya. Ya. Baik, ini adalah gambar untuk fungsi fasi yang kontinu. Misalkan. Nah, oleh karena itu ada alternatif yang lain begitu. dalam penulisan himpunan fasi itu. Jadi di samping kayak tadi, sebelumnya kita melihat bagaimana menulis fasi itu, misalkan fasi C adalah kota-kota di mana orang pengen tinggal di dalamnya. Itu bersifat diskrit. Jadi langsung anggotanya adalah misalkan C sama dengan Boston, kemudian koma 0,2 dan seterusnya. Tapi kalau di sini sekarang kita lihat, bisa juga ditulis dalam bentuk A sama dengan sigma mu A XE dalam garis miring XE. Nah, ini kita lihat. A sama dengan sigma ini ya, mu A, kemudian ada garis miringnya XE.
Oke. Atau bentuk yang lain, ini kalau cara penulisan yang continue, yang discrete yang atas ini, model lain yang discrete, kemudian yang bawah ini adalah cara penulisan yang continue. Yang continue menggunakan apa namanya integral. A sama dengan integral A X per X. Tapi ingat teman-teman sekalian, di dalam fase ini simbol sigma dan juga simbol integral di sini bukan berarti sebagaimana sigma itu penjumlahan biasa seperti aljabar, bukan. Jadi hanya kumpulan nanti ya, kumpulan begitu. Demikian pula untuk yang sigma juga begitu ya. Sigma juga demikian tentunya. Ya. Kemudian juga tanda slash ini bukan berarti kemudian pembagian, tidak, dia hanya menunjukkan saja, menerangkan. Oke. Iya, nah menurut kalian ini lebih jauh kita lihat. Oke, nanti ketika kita melihat fuzzy, nanti kita melihat ada apa namanya, di dalam fuzzy itu bisa kita bentuk namanya linguistic value sama linguistic variable, teman-teman sekalian. Ya. Nah, nanti fungsi fuzzy ini itu mewakili salah satu linguistic value. Gitu. Misalkan di sini, di sini kita lihat, ya, apa namanya? Ya, ini adalah grafik, apa ini? Grafik linguistic variabelnya adalah usia. Nah, ini semesta pembicaraannya, X-nya adalah ini, age, apa ini, usia. Oke. Nah, usia ini kita lihat di sini ada usia muda, ya. Kemudian juga ada tengah baya, ada old. Nah, masing-masing ini teman-teman sekalian nanti diwakili oleh satu bentuk himpunan fuzzy. Nah, ini misalkan yang kuning ini mewakili muda. Kemudian yang warna apa ini? Pink ya, untuk sekalian. Ini mewakili usia tengah baya. Yang hijau ini mewakili usia old. Nah, seperti ini. Ini adalah apa namanya? Ya, linguistic variabel, ya, linguistic variabel bahasa yang namanya usia. Usia itu nanti diwakili oleh masing-masing. Ini ada himpunan fuzzy, nanti ada muda, tua, dan tengah baya misalkan. Begitu. Nah, nanti fungsi fuzzy ke arah sana. Karena memang kan bahwa sistem cerdas ini kita membawa bagaimana nanti perhitungan atau algoritma komputer yang kita jalankan itu bisa mendekati algoritma pola pikir manusia. Makanya kan ini kan bagaimana manusia mengatakan usia itu menurut manusia yang gampang orang itu mengatakan tua, muda, tengah baya, begitu ya, tua renta gitu. Nah, tidak mesti menggunakan angka-angka. Kalau angka ini kan angka yang di dunia yang biasa, artinya apa namanya? Cliff itu menggunakan angka-angka yang jelas. Tapi kalau fuzzy itu nanti mencoba mendekati pola pikir manusia yang simpel, ya, tua, muda, ya, tengah baya, tua renta, dan seterusnya. Ke arah sana nanti kita membawa fuzzy itu. Ya, baik. Teman-teman sekalian, itu tadi sepintas terkait apa namanya definisi fuzzy, teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita lihat nanti bentuk daripada number function. Tadi ada bagian-bagian yang dikatakan sebagai support, ada core atau normality, crossover alpha-cut, strong alpha-cut. Ini adalah nanti ketika kita menemukan suatu apa namanya bentuk fuzzy, bentuk fuzzy itu nanti kita ada istilah support, core, normality, crossover, alpha-cut, strong cut. Itu apa? Itu akan bisa kita lihat di dalam definisi fuzzy tadi. Oke, teman-teman sekalian,
barangkali sebentar. Oh ya, ini yang menjelaskan yang tadi itu ya. Ini misalkan ini adalah satu buah membership function, bentuknya seperti ini. Contohnya ya. Kemudian nanti kalau kita lihat ini membership function, nanti anggota X ini kan semester pembicaraannya, ini semester pembicaraan adalah yang disumbu yang horizontal, vertikal ini adalah membership functionnya maksimal 1 begitu, terus kalian. Nah, kemudian dari istilah yang tadi itu kita akan melihat ada macam-macam jenis anggota ya dari satu himpunan. Tergantung bagaimana membership function yang dia miliki itu. Oke. Nah, ini. Jadi anggota himpunan dikatakan core ini ya. Core itu kalau dia memiliki membership function nilainya sama dengan 1. Nah, jadi X-nya ini ya, nilai ini itu dikatakan core, dikatakan inti kalau dia memiliki membership function sama dengan 1. Sekalian. Nah, kemudian yang berikutnya dia dikatakan memiliki crossover point, ya. Titik crossover. Itu kapan? Kalau X itu memiliki derajat keanggotaan 0,5. Nah, di sini ini kan ini saat MF-nya ini nilainya 0,5, maka titik X-nya ini dikatakan sebagai crossover. Crossover point. Oke. Ya. Kemudian alpha cut. Nah, misalkan di sini ada sebuah nilai, katakanlah alpha. Maka, menurut sekalian, nilai X di mana yang bersifat fungsinya adalah sama dengan alpha, maka nilai X ini dikatakan sebagai alpha cut. Nah, di sini adalah alpha cut namanya. Alpha cut di sini. Ya. Oke. Kemudian support. Nah, apa itu support? Support adalah nilai X selama X itu di atas 0. Ini seluruh X. Nah, ini kan selama seluruh X ini memiliki membership function di atas 0. Nah, antara ujung sini sampai dengan ini itu dinamakan dengan support. Dinamakan dengan support ya. Support. Ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, barangkali sementara pertemuan kita pada sesi awal ini sampai di sini dulu. Jadi kita sudah memahami atau belajar terkait bagaimana apa itu fasi, kemudian juga konsep dasarnya fasi itu diawali dari himpunan fasi. Himpunan fasi yang beda dengan himpunan biasa. Himpunan fasi dia itu cenderung bahwa perubahan batas itu ada gradasinya begitu. Nah, gradasi itu ditentukan dengan membership function tadi itu. Beda dengan himpunan yang grid, himpunan yang normal, yang biasa, eksak, itu tidak dianggota dan tidak anggota. Tapi kalau di dalam fasi itu sebuah himpunan ya, itu kemudian dikatakan mana anggotanya adalah anggota dengan derajat berapa begitu. Anggota yang paling dalam adalah anggota inti atau core tadi itu, MF-nya sama dengan 1. Anggota yang paling kecil adalah anggota yang derajat keanggotaannya itu mendekati 0 tentunya. Demikian teman-teman sekalian pertemuan kita untuk yang pertama ini. Semoga menambah kepahaman kita dan insya Allah kita akan lanjut nanti untuk pertemuan fasi di sesi yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.